Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya Indra Maulana, pemimpin redaksi Medcom.id, kembali berkesempatan memandu forum diskusi Denpasar 12, yaitu sebuah forum diskusi kebangsaan setiap pekan di hari Rabu yang digagas oleh Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Murdiat. Ibu Reri, salam hormat, salam sehat Ibu. 123 juta ini, maka dibutuhkan strategi dan manajemen mudik yang tepat dan komprehensif agar terhindar dari cerita-cerita lalu tentang kemacetan berjam-jam di jalan tol, antrian berkilo-kilometer di pelabuhan penyeberangan, kecelakaan lalu lintas, sampai kejahatan di tempat-tempat keramaian. Bagaimanakah kesiapan jalan, infrastruktur, moda transportasi, dan dukungan apa yang seharusnya diberikan oleh masyarakat, pemerintah, dan tentu saja para pemangku kepentingan untuk mewujudkan mudik yang aman dan nyaman di 2023 ini. Langsung saja kita ulas secara lengkap dan komprehensif pada edisi pekan ini ya. Dan kita mulai diskusi ini dengan dengarkan pengantar dari Wakil Ketua MPR, Ibu Reri. Menurut Ibu Reri, apa yang paling penting dicermati dalam soal mudik di tahun ini dengan angka pemudik yang disampaikan berulang kali ya, ada 123 juta pemudik yang bisa saja ini disebut sebagai euforia, Bu. Dari 3 tahun sebelumnya mungkin mudiknya terbatas ya. Silakan Ibu Reri. Terima kasih, Indra. Sebelumnya izinkan saya menyapa para hadirin yang hari ini sudah bergabung di Forum Diskusi Denpasar 12. Ini edisi khusus sebetulnya, Indra, karena moderatornya juga luar biasa, Indra Maulana, jurnalis senior, pemimpin redaksi Medcom.id. Terima kasih. Dan bagi para peserta, FDD kali ini memang berbeda karena langsung nanti moderator kita akan bertindak sebagai host dan pewawancara karena memang topiknya adalah topik yang sesungguhnya menjadi perhatian kita semua saat ini menjelang sebentar lagi tanggal 19 di mana resmi dinyatakan oleh pemerintah sebagai libur Lebaran. Terjadi perjalanan di seluruh Indonesia yang melibatkan pergerakan 123,8 juta manusia. Dan ini bukan angka yang kecil, ini angka yang luar biasa. Apalagi 2 tahun terakhir memang karena akibat pandemi kita tahu persis bahwa pada saat itu tidak dimungkinkan tanda kutip dilakukan liburan dan mudik Lebaran. Nah, bagaimana kemudian kita mengantisipasi jumlah lalu lintas yang luar biasa, kemudian penggunaan moda transportasi yang cukup beragam, saya kira harus menjadi perhatian kita semua. Disinilah sebetulnya negara membuktikan bahwa negara hadir dan siap untuk kemudian memberikan pelayanan maksimal kepada para warga negara, memperlancar perjalanan, menciptakan kenyamanan, mengantisipasi berbagai macam hal, termasuk di dalamnya kemacetan, dan juga hal-hal lain yang mungkin terjadi, saya kira menjadi perhatian dari kita. Kita di sini juga sudah ada Brigjen Pol Aan Suhanan. Mungkin kita mulai dari Pak Aan terlebih dahulu, Pak Aan. Sejauh ini koordinasi dari Korlantas Polri dengan mungkin Kementerian Perhubungan dan berbagai stakeholder yang lain, karena kalau kita bicara soal perjalanan darat ini, karena mungkin persentasenya lebih tinggi atau dominan, Pak Aan ya, untuk mereka yang mudik ini perjalanan darat lewat tol, karena kita tahu infrastruktur tol ini kan sudah tersambung ya, misalnya lintas Jawa saja, yang juga sebagian besar pemudik di seputaran ini ya, kalau nggak salah datanya itu ada sekitar pemudik terbesar itu dari Jabodetabek menuju Semarang, kalau tidak salah itu data paling dominannya. Bagaimana Pak pengaturan soal ini, koordinasi juga dengan berbagai stakeholder yang lain, terutama dari Kementerian Perhubungan? Baik, Mas Indra dan pemirsa dan para narasumber. Jadi melihat angka yang cukup besar itu tadi 123,8 juta. Ini kenaikan dari tahun lalu sekitar 40% lebih, Mas Indra. Ya, betul. Ini kenaikan yang sangat luar biasa. Mungkin ini dipicu juga atau dampak dari tidak berlakunya PPKM, kemudian masyarakat sudah menunda mungkin ya selama 2 tahun tidak mudik. Nah, ini mungkin
euforia mudik tahun ini agak berbeda. Sehingga kita jauh-jauh hari ini sudah mempersiapkan, ya, bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Perhubungan, dari BPJT, BUJT, seluruh komponen kita bersama-sama untuk mempersiapkan. Kita sudah melakukan survei bersama-sama dari teman-teman PUPR, ya, kesiapan sarana prasarana jalan. Kemudian kita juga sudah membuat beberapa simulasi, ya, simulasi bersama-sama pengelola jalan tol, kemudian di arteri, mulai dari yang reguler, artinya kita tidak membuat rekayasa apapun, ya. Kita ingin melihat visi rasio atau volume kapasitas rasio di penggal jalan tersebut, kita simulasikan. Ya. Ternyata kalau kita tidak melakukan apa-apa, artinya hanya mengatur, meluruskan dan sebagainya, itu akan terjadi kemacetan atau stuck, terutama di tol, ya, tol dari Jakarta menuju ke timur. Kan dikasih kontraplo atau penambahan kapasitas jalan dengan menambah 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur. Ini pun masih belum mendapatkan visi rasio yang ideal, artinya 0,8, di bawah 0,8. Kemudian kita juga melakukan rekayasa lalu lintas one way. Ya, one way, ini simulasinya one way, kemudian kita hitung lagi, ternyata masih di atas 0,8. Akhirnya kami dengan pemangku kepentingan mencoba simulasi pembatasan angkutan barang. Ya, angkutan barang, terutama sumbu 3 ke atas, karena sumbu 3 ini mungkin Mas Indra tahu, ya, kecepatannya itu di bawah kecepatan yang diharuskan di sana di tol ini, sehingga kita batasi untuk kendaraan barang dan kita simulasi lagi dengan penerapan ganjil genap khusus di beberapa penggal jalan. Nah, itu angkanya sudah di bawah 0,8. Mudah-mudahan dengan simulasi ini, ya, terutama di jalan tol nanti, ini bisa para pemudik ini bisa tidak terhambat, ya, lancar. Baik. Kecepatan juga bisa maksimal. Ada satgas atau satuan tugas khusus nggak, Pak? Ada. Nanti di dalam rest area ada pengamanan dalam atau satpam. Nanti akan mengingatkan terus, akan terus patroli. Mereka akan mencatat, ya, berapa lama nanti akan diingatkan oleh satpam. Kita tetap standby, ya. Ini di tol, nanti di arteri juga sama kita. Di arteri juga sama, kita tetap standby melayani masyarakat yang menggunakan jalan arteri, terutama untuk roda 2. Untuk tahun ini, ya, kita akan menerapkan sistem delay. Memang pahit ini delay ini, atau menunda sementara perjalanan yang menuju ke Merak, ya, 1.000, ya. Jadi kita mau tidak mau harus buka tutup, ya. Buka tutup, artinya nanti pihak kepolisian akan menilai ketika visi rasionya sudah mulai 1.000, kita akan tutup, kita akan alihkan ke jalan nasional nantinya. Apakah Kakak Oki bisa memberikan tanggapan untuk yang parsial ini dulu nih, Kakak Oki? Iya, terima kasih Kak Indra, dan terima kasih Pak Aan untuk paparannya. Tentu saya melihat pemerintah dengan lintas sektoralnya dari tahun ke tahun pasti melakukan upaya-upaya yang semakin meningkatkan pelayanan publik itu. Tapi sebelum pandemi kemarin, banyak teman-teman yang mengatakan, gue cuma 6 jam sampai di daerah gue, artinya itu sudah cukup baik sekali. Hanya saja memang dari data Satkot Lantas ini yang saya juga dapati, bagaimanapun juga kecelakaan masih tetap terjadi. Kecelakaan tunggal dalam hal ini, entah dari belakang ke depan atau dari depan ke samping, rempet gitu. Dan yang menariknya bahwa kecelakaan itu banyak terjadi di darat. Karena memang arus mudik itu, Kak Indra, kalau dari data saya ini, 75% pemudik itu memang melakukannya itu darat gitu. Yang mana terdiri dari 22% itu adalah pakai mobil dan 20,30% pakai motor. Nah, ini yang bahaya dengan motor ini yang hendak saya coba soroti.
Ya. Pak Menteri Perhubungan, saya baca di running text, sudah mengatakan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak menggunakan motor ketika melakukan mudik gitu ya. Oleh karenanya mungkin program mudik gratis ini perlu diperbanyak begitu. Supaya tidak terjadi kemacetan yang terlalu lama, maka perlu banyak diadakan rest area tipe C agar tidak terjadi penumpukan juga di simpul-simpul transportasi. Tapi begitu kita masuk ke jalan-jalan nasional gitu ya, yang statusnya itu jalan nasional, apalagi kemudian kita masuk ke jalan provinsi, kita masuk ke jalan kabupaten, mulai dia tuh lubang-lubang gelap gitu ya, dengan sekiri kanan pohon. Artinya kalau kita berbicara mengenai pulang mudik yang nyaman, aman, lancar dan terkendali, jalan alternatif juga harus diperhatikan. Menuju Pelabuhan Merak itu kalau Mas Maulana ke sana itu hampir semua loket-loket itu menawarkan jasa pengisian dan pembelian tiket feri sih, ya. Nah, kalau itu di kondisi normal nggak apa-apa mungkin ya, tidak menimbulkan kemacetan. Tapi ketika kondisi peak season seperti Lebaran ini, itu akan menimbulkan traffic jam. Nah, itu yang harusnya itu nanti pengisian semacam itu sudah tidak ada, karena kan online ya, dibeli dimanapun bisa. Tapi kenapa masih ada seperti itu? Soal kemacetan itu harus ketika diberlakukan one way traffic dan segala macam itu harus diinformasikan lebih awal, saya kira Pak Brigjen, agar masyarakat bisa mengatur perjalanan dengan baik. Jangan sampai kalau tidak ada pengaturan lebih awal. Saya dalami sedikit Mas Tulus tadi soal yang bis umum tidak bisa mendapatkan akses ke rest area itu maksudnya gimana sih? Ya karena ini di rest area sudah dipenuhi oleh kendaraan pribadi sehingga bus umum tidak bisa masuk karena tidak ada tempat. Sekitar 14.000 itu menggunakan kereta api. Nah, sisanya menggunakan moda yang lain. Dan kereta api sendiri berkontribusi sekitar 800 tempat duduk untuk masyarakat mendapatkan tempat duduk ataupun tiket gratis. Itu ada kita selenggarakan. Selain itu juga ada program-program promo tiket, kemudian ada diskon-diskon juga, itu kita jalankan. Dan kita lakukan posko pada hari-hari tersebut, baik siang maupun malam. Kemudian bisa di slide berikutnya. Kita juga meningkatkan jumlah perjalanan kereta api dibandingkan tahun 2022. Kita akan menambah sekitar 19% perjalanan kereta api untuk tahun 2023 ini. Kereta api melakukannya bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Kementerian Perhubungan dan sudah selesai kita lakukan di tanggal 10 Maret. Kemudian ditindaklanjuti dengan inspeksi bersama. Ini mulai dari komisaris, direksi, sampai ke frontliner terdepan, kita sama-sama melakukan inspeksi bersama. Tadi menanggapi ataupun menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Oki, jadi kita menyiapkan 14.000 kereta tempat duduk, maksud kami, gratis. Ini merupakan program dari Kementerian BUMN, di mana 800 tiket gratis itu dari kereta api. Akan dilaksanakan pada tanggal 15 April dan 16 April. Dan ini kelas apa ini, Pak? Ini kebanyakan ekonomi, Pak. Oke, gratis ini ekonomi ya, berarti ya, 14.000 seat ya, 14.000 tempat duduk. Seat, betul. Dan ini nyaman dan ber-AC ya, Mas Indra ya, kalau di kereta api. Iya. Kalau tadi terkait dengan titik-titik rawan yang bisa terjadi longsor, banjir, dalam hal ini kerjasama antara KAI dengan BMKG ataupun Basarnas itu juga harus baik ya Pak ya, untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan kondisi alam yang seperti itu. Dan untuk mudik ini apakah masih berlaku kalau harga tiket buat lansia itu ada potongan harganya begitu Pak? Kita menjamin bahwa dengan sistem kita itu praktek percaloan itu kita bisa jamin tidak mungkin bisa terjadi, karena tiket yang dijual di stasiun itu jumlahnya sangat terbatas dan itu hanya dijual untuk 2 jam ataupun 1 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau ada tiket yang memang belum terabsorb dibeli masih ada, nah ini bisa kita jual secara diskon dan bisa dibeli hanya di stasiun. Sisanya itu melalui sistem. Iya Pak Tulus. Jadi memang ada destinasi tertentu memang tinggi, apalagi Jogja itu ya. Kita bersaing kita bisa katakan bersaing dengan pesawat karena waktu tempuh juga hampir sama. Jadi tiket kita memang relatif
sama dengan pesawat, tapi sebenarnya yang tiket yang murahnya juga ada kita. Hanya memang biasanya keduluan itu cepat laku. Kita ada harga-harga yang dari rendah sampai ke atas. Sekarang kita bergeser ke Pak Rudi ya, dari Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas ya. Ini kenapa kira-kira apakah ada kajiannya belum terlalu mendapat respon yang antusias dari masyarakat, lebih kepada mereka belum terinfo, artinya sosialisasinya yang belum matang atau belum masif begitu, sehingga ini belum mendapat antusiasme dari masyarakat yang tinggi. Silakan Pak Rudi. Ya, mohon izin Pak Indra. Nah, mungkin nanti sebenarnya kalau saya mungkin agak sedikit khusus di perhubungan darat ya Pak ya. Mungkin nanti yang coba saya berikan keterangan. Nah, ini mungkin menjadi warning kita ya Pak ya. Jadi memang kalau kita lihat dengan adanya kebijakan pencabutan masa PPKM ini salah satu perkiraan kita atau dasar kita bahwa mudik di tahun 2023 ini, Lebaran 2003 ini akan lebih besar dibandingkan di tahun 2022. Walaupun memang di tahun 2022 itu juga ada kebijakan bahwa pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan selama bulan Ramadan dan melakukan mudik. Nah, waktu libur ya atau cuti bersama yang lebih banyak sebelum Lebaran ini masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan di awal gitu, khususnya yang melalui jalan darat gitu, karena memang yang banyak krusial yang menjadi perhatian ada jalur darat gitu. Jadi 57.000 kendaraan angkutan umum ini yang kita siapkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita informasikan kepada masyarakat, mereka supaya kalau memang mau menggunakan angkutan umum, khususnya angkutan umum yang moda jalan gitu, mereka upayakan menggunakan angkutan resmi gitu Pak. Tadi sudah disampaikan memang untuk kereta api itu istilahnya motor gratis. Jadi memang motor. Untuk persyaratannya kita itu memang di satu sisi kita terpaku bahwa sepeda motor itu penumpangnya maksimal 2 orang gitu Pak. Di satu sisi aturannya seperti itu, sedangkan memang masyarakat mereka kan ada yang membawa keluarga anaknya ya. Tapi kita biasanya di penumpang ada untuk penumpangnya itu biasanya kita ada kelebihan untuk mengajak dua orang anaknya kalau nggak salah. Mungkin itu menjadi evaluasi penyamaan persepsi pemudik motor itu mungkin nggak bisa juga dibatasin 2 kali Pak ya per motor. Iya, biasanya sih kita ada kemudahan karena memang kita juga tidak mungkin anak-anaknya itu ditinggal gitu. Nah, cuma mungkin nanti pada saat pulang kalau memang dia tidak dapat kuota sepeda motornya, kita harapkan bapaknya bawa sepeda motor, ibu sama anaknya menggunakan angkutan umum. Harga tiket kereta api gitu ya, dan sudah disinggung juga mengenai harga tiket batas atas dan batas bawah. Jangan sampai kemudian nanti ada perang harga gitu, sehingga yang dirugikan juga masyarakat. Bagaimana dengan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan apabila ada perusahaan penerbangan katakanlah ataupun yang menggunakan ataupun memakai batas atas bahkan kemudian terjadi perang harga begitu Pak Rudi? Ada sanksinya? Ya. Sebenarnya di peraturan menterinya sudah ada Bu sanksinya Bu pasti, tapi mungkin sanksinya bersifat administratif ya Bu ya. Dari kemarin juga disampaikan dari Ditjen Perhubungan Udara, memang penentuan batas bawah dan batas atas itu memang bertujuan untuk saling tidak saling perang tarif gitu. Jadi kalau batas atas ya sudah tidak melebihi itu gitu. Dan batas bawah juga untuk melindungi tidak perang tarif di bawah dan melindungi konsumen juga gitu. Pengawasan di lapangan harus diperketat Pak. Jangan sampai banyak bis odong-odong yang tidak layak jalan tapi keluar demi mengangkut penumpang. Nah, rem ceknya itu kalau bisa jangan di terminal saja, tapi juga di depo-depo bis. Ya, datangi depo-depo bis itu, ya, armada bis datangi untuk kemudian di rem cek. Ya. Kami dari kepolisian tidak merekomendasikan untuk para pemudik menggunakan kendaraan roda 2. Karena ini sangat berbahaya dan angka kita potensi kecelakaan yang melibatkan roda 2 ini sangat tinggi sekali. 74%
Jadi dari kejadian kecelakaan itu melibatkan dua-dua. Artinya gini, kondisi tubuh manusia itu sangat terbatas sekali. Betul. Walaupun nanti memaksa untuk menggunakan roda dua, silakan dari teman-teman Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dari kita sudah menyiapkan rest area. Ya, silakan istirahat secukupnya, setelah itu baru jalan lagi, 2 jam istirahat lagi, sehingga ini bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Pastikan kondisi kita, kesehatan kita cukup fit nanti pada saat mudik, ya cukup sehat, ya, sehingga kita bisa mudik dengan nyaman dan berkesan tadi. Tertib lajur, ya, tertib jalur nanti, jangan siksa, ya. Jangan berhenti di bahu jalan, karena itu sangat berkontribusi terjadinya pelambatan dan kemacetan. Tertib lajur, ya, tertib jalur, ikuti arahan petugas, sehingga kelancaran yang kita harapkan ini bisa terwujud.